Kasih Tuhan melimpah, amin. Terima kasih Bapa, kami datang bawa syukur kami. Kami tinggikan Engkau Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Mencipta hidupku, memelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segala
yang meminta, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Terima kasih Tuhan, bagimu Tuhan yang memujimu Yesus. Katakan bersorak, bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulia, namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Hey, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang berkata surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia, yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Oh, kami memujimu Yesus, karena Kau layak Tuhan. Oh, kami sembah, kami puji. Oh, terima kasih Tuhan.
seorang tentara kebesaranmu yang kami angkat, seorang terhebat, bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Oh amin Yesus Tuhan, dunia bergema menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Oh amin Tuhan, selama-lamanya Kau Yesus Tuhan. Thank you Lord. Yesus, Yesus. Thank you Jesus. Dan kami angkat seorang terhebat, bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Dengan terangkan dunia bergema menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Dan kami angkat seorang terhebat, bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Dengan terangkan dunia bergema menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa sebelum menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati yang mendengarkan, kami tahu ada mujizat, ada kuasa yang terjadi bagi yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pagi ini kami akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang akan kami ambil daripada Roma 12 ayat 2. Saya bacakan ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Judul khotbah ini kami kasih tema yaitu transformasi melalui kekudusan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, bahwa hidup dalam kekudusan adalah sesuatu yang sangat mustahil bagi orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Orang bisa ngomong kudus, orang bisa ngomong apapun tentang kekudusan. Hanya di dalam gereja, di sekitar lingkungan orang-orang yang rohani, kita bisa mengatakan itu semua. Tapi kita di luar gereja, kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan. Kita tidak tahu apa yang mereka lakukan semua di luar gereja, lingkungan gereja. Kalau ngomong kekudusan hanya gampang, saudara. Gampang sekali ngomong kekudusan itu. Tapi melakukan kekudusan itu
itu sangat tidak mudah. Kekudusan tidak hanya masalah seks, nafsu, yang bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Bukan masalah itu, saudara. Zina, berbuat jahat, itu hanya sebagian daripada kekudusan. Kekudusan itu banyak lingkupnya, saudara. Mulut kita, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bercakap-cakap dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, bagaimana kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, atau kita malah ngolok-ngolok, atau kita malah berkata-kata jorok sesuai sama dengan mereka. Itu adalah bukan karakter daripada Kristus. Kita di Roma 12 ayat 2 dikatakan bahwa sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kekudusan dan perubahan adalah dua hal yang tak terpisahkan. Jadi kekudusan dan perubahan tidak bisa dipisahkan. Karena kita harus mengambil tindakan untuk melakukan perubahan dalam hidup kita. Kalau kita tidak mau mengambil perubahan dalam hidup kita, mengambil keputusan dalam hidup kita, maka kita akan serupa dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka kita harus mempunyai satu keputusan, tekad untuk hidup kudus. Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Karena Tuhan adalah kudus. Kalau mulut kita hanya sering mengucap-ngucap kudus, tapi mulut kita sering memaki-maki orang. Mulut kita selalu menjelek-jelekan orang. Mulut kita selalu ngomongin orang. Itu adalah bukan bagian daripada kekudusan. Bagaimana juga dengan mata kita? Mata kita melihat hal-hal yang tidak baik, melihat film-film porno, melihat yang sesuatu yang tidak layak bagi anak Tuhan. Apakah mata kita dipakai untuk melihat itu? No. Bagaimana dengan telinga kita? Telinga kita mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Contohnya di tempat-tempat diskotik lah, dengerin dugem lah, atau apapun yang tidak memuliakan Tuhan telinga kita. Itu adalah sebagian daripada tidak kekudusan. Dan kekudusan Tuhan tidak bisa dicampur dengan itu semua. Kita harus mengambil tindakan untuk berubah, saudara. Kalau kita tidak berani tekad untuk mengambil kata berubah dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah mendengar suara Tuhan. Allah memanggil umatnya untuk hidup kudus, bukan cemar. Kekudusan adalah panggilan dan kehendak Allah bagi umatnya. Karena kecemaran memisahkan manusia dengan Allah. Apabila tubuh kita, panca indera kita tidak kudus, sering kita pakai dengan hal-hal yang negatif, maka kita tidak bisa melihat Tuhan, saudara. Kita tidak bisa mendengar suara Tuhan, saudara. Karena tidak bisa bersatu yang cemar dengan yang kudus. Pengudusan itu berkaitan dengan status atau kedudukan seseorang. Di hadapan Allah ketika seseorang percaya kepada Kristus, ia dikuduskan sekali untuk selama-lamanya melalui pengorbanan Yesus. Kita hanya sekali aja dikuduskan, saudara. Tidak diulang-ulang. Kitalah yang harus menjaga itu semua. Kitalah yang harus ambil keputusan, bertindak untuk belajar hidup benar dan kudus. Dalam Ibrani 10 ayat 10 saya bacakan. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Pengudusan definitif membuat seseorang menjadi bagian dari umat yang kudus, membuka jalan untuk terus mengejar kekudusan.
Memang kita dalam mengejar kekudusan itu kita harus menoreh-noreh daging kita, menyalipkan pikiran kita, keduniawian kita harus kurang-kurangi supaya kita bisa mendekat kepada Kristus. Pengudusan progresif artinya apa? Kita harus semakin meningkat kekudusan itu. Janganlah Anda berkumpul dengan orang-orang yang cemar. Janganlah Anda berkumpul dengan orang-orang yang toksik, yang membuat Anda akan ketularan, saudara. Membuat Anda akan terpengaruh dengan kata-kata orang-orang sekitar itu. Ya, kita boleh kenal kepada mereka, tapi kita harus menjaga jarak, karena begitu toksiknya mereka yang mempengaruhi hidup kita, pendengaran kita, perkataan kita. Bahkan kita bisa meniru apa yang mereka ucapkan dengan kata-kata toksik itu. Berbeda dengan pengudusan definitif. Pengudusan progresif bersifat dinamis dan terus berlangsung. Ini adalah proses pertumbuhan spiritual dan peningkatan kekudusan yang melibatkan kerjasama manusia dengan Allah. Maka kita harus minta tolong Roh Kudus. Kalau kita memang tidak mampu untuk melangkah di dalam kekudusan itu. Daging ini lemah, saudara. Daging ini adalah milik dunia. Daging ini akan kita tinggalkan satu hari kelak. Makanya susah untuk menghadapi kekudusan itu tidak mungkin kalau kita tidak dengar-dengaran dengan Tuhan. Kita harus melekat erat dengan Tuhan. Kita harus mendekat dengan Tuhan. Kita harus rajin menyembah Tuhan. Kita harus rajin baca firman Tuhan. Kita harus rajin mengikuti segala kegiatan rohani. Akhirnya yang toksik itu akan jauh dari keinginan kita untuk mendekat. Saya banyak teman yang toksik, saudara, di lingkungan kerja, di lingkungan pertemanan. Banyak saya orang-orang yang toksik. Tidak diajak omong marah, diajak omong tersinggung. Lalu kita dikata-katain mentang-mentang kaya, mentang-mentang rohani. Menyulut kita menjadi emosi, saudara. Membuat kita menjadi emosi dengan kata-kata itu. Padahal kita juga nggak pernah ngapa-ngapain dia. Tapi karena dia toksik selalu cari ulah, cari gara-gara. Untuk selalu menyakitkan kita. Supaya kita terprovokasi. Sehingga kita menjadi bentrok. Anak Tuhan tidak begitu, saudara. Anak Tuhan penuh damai sejahtera, anak Tuhan penuh mengasihi. Tidak ada rasa sakit hati, tidak ada rasa benci, tidak ada mulutnya dipakai untuk ngomongin orang. Tidak ada, saudara. Memang semua harus berkorban. Kita harus tinggalkan segala sifat karakter dunia. Dunia memang enak. Enak dunia itu, saudara, karena tubuh kita dari dunia ini, dari tanah tubuh kita. Saudaranya genteng katanya. Bukan. Roh kita adalah milik Tuhan. Maka apa yang keluar dari kita adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, hal-hal yang mengasihi Tuhan, hal-hal yang mencintai Tuhan, penuh damai sejahtera, sukacita. Keserupaan dengan Kristus sebagai tujuan transformasi. Transformasi sejati adalah menjadi serupa dengan Kristus. Kekudusan bahwa kita lebih dekat pada tujuan ini. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Wah, luar biasa janji Tuhan itu. Kita disamakan dengan anaknya. Kalau kita terus tidak menjaga kekudusan, kalau kita terus mengobral hawa nafsu, kebencian, hawa nafsu, serakah, ya kita tidak bisa mendekat kepada Kristus. Mendekat kepada Kristus adalah satu kebahagiaan yang luar biasa dalam hidup kita, saudara.
Roh Kudus sebagai agen transformasi. Roh Kudus sebagai agen transformasi. Dialah yang akan menonton kita, dialah yang akan menolong kita, dialah yang akan membawa kita, dialah yang akan memberitahu kita apabila kita salah. Apabila kita kudus, maka Roh Kudus akan selalu mengingatkan. Sebelum kejadian sesuatu hal yang tidak baik, Roh Kudus pasti akan mengingatkan kalau kita biasa dengar-dengaran dengan Tuhan. Kalau Anda hanya sebagai orang yang percaya Tuhan, tapi Anda tidak pernah dengar-dengaran dengan Tuhan, Anda tidak akan pernah mendengar suara Roh Kudus, saudara. Memimpin dan membimbing hidup kita agar sesuai dengan kehendak Allah. Yang ke-1, menumbuhkan buah-buah roh dalam kehidupan kita sebagai bukti kekudusan. Orang bisa dilihat, orang yang menjaga kekudusan itu bisa dilihat daripada tutur katanya, perbuatannya. Itu bisa kita lihat, sudah. Kita bisa merasakan. Kita bisa tahu orang yang dengar-dengaran Tuhan itu. Karena kita bisa melihat dari ucapannya yang baik, ucapannya yang penuh damai sejahtera, ucapannya yang memberkati, ucapannya yang mendoakan. Ada buah-buah roh, ada kasih yang tidak pernah membenci, ada kasih meskipun dilukai, dia tidak pernah membenci, dia tidak pernah mendendam. Itu adalah buah-buah roh. Kita bisa lihat dari situ, saudara. Galatia 5, 22-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah-buah roh itu. Kalau tidak ada buah-buah roh, isinya hanya emosi, marah-marah, benci, keluar kata-kata binatang, memaki-maki, mengutuk-ngutukin orang. Percayalah bahwa itu bukan daripada Tuhan. Yang daripada Tuhan adalah kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dia bisa menguasai diri. Tidak asal mulutnya tidak asal ngomong saja, tapi dia bisa mengendalikan diri. Dia bisa jaga diri. Kalau kita entertain orang itu diajak makan, terus buntut-buntutnya akhir-akhirnya diajak kemana-mana, supaya kita bisa menyenangkan dia, supaya dia bisa memberikan sesuatu kepada kita. Tidak menjadi berkat itu, saudara. Kita harus tunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan yang baik, yang bisa menguasai diri kita, yang tidak terpengaruh dengan hal-hal yang duniawi. Dan bisa mengatakan tidak. Bukan karena sungkan, atau bukan karena nanti tidak dapat apa-apa, sehingga kita mengikuti kemauan dia semua. Dan akhirnya jadi tidak bisa menjaga kekudusan Tuhan. Percayalah bahwa kekudusan itu bagi dunia adalah sangat menyiksa, tapi semuanya itu membawa damai sejahtera dalam hidup kita. Kita tidak gampang terpengaruh, kita tidak gampang hanyut dalam hal dunia, kita tidak terprovokasi dengan dunia ini. Tapi kita boleh menebar kasih, kita boleh menebar cinta, kita boleh menebar kepercayaan yang mereka berikan kepada kita. Memang dunia tidak suka itu semua. Tapi percayalah, apabila engkau mendekat kepada Tuhan, dan engkau setia, engkau taat kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan kasih-Nya. Tuhan pasti akan memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Apabila Anda menyampaikan buah-buah roh
maka Anda sudah menjadi berkat bagi orang itu. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa pagi ini kami boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya, kami yakin apa yang kami sampaikan dan yang mendengarkannya boleh diberkati Tuhan. Dan mereka boleh mendapat kekudusan. Mereka boleh berani untuk mengalami perubahan untuk hidup kudus. Sehingga apabila mereka hidup kudus, maka mereka bisa melihat, mendengar Tuhan, dengar-dengaran dengan Tuhan, mereka menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, berkati umat-Mu yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita memberkati pekerjaan Tuhan. Biarlah pekerjaan ini boleh mempermuliakan Tuhan. Tutup mata saudara, angkat berkat yang akan kau berikan kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan atas segala apa yang sudah kau berikan dalam hidup kami. Semua yang kami miliki adalah milik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberkati pekerjaan Tuhan. Berkati persembahan ini. Biarlah persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Sehingga pekerjaan ini tetap bisa memuliakan Tuhan. Dengan apa yang sudah kami tabur. Kami percaya kami memberkati bukan karena kami kekurangan. Tapi kami sudah diberkati. Kami sudah mendapat begitu banyak daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, aku berdoa Indonesia diberkati Tuhan. Pemimpin kami diberkati Tuhan, Presiden Prabowo, wakilnya Gibran. Tuhan berkati mereka, kau berikan kesehatan bagi mereka. Setiap keputusan yang mereka keluarkan untuk kesejahteraan bangsa, rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami percaya kau juga berkati Balikpapan. Biarlah Balikpapan diberkati Tuhan. Balikpapan banyak jiwa-jiwa datang. Mereka boleh mencari Tuhan di tempat ini. Bukan hanya mencari kekayaan. Bukan hanya untuk mengeruk kekayaan dari kota kami. Tapi mereka boleh menabur bagi kota kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih kau berarti wali kota kami. Kami percaya kau berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera. Sehingga setiap keputusan yang dikeluarkan untuk kesejahteraan kota kami dan rakyat Balikpapan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk Rock Gateway Tuhan. Aku percaya, aku yakin Rock Gateway diberkati Tuhan dan aku melihat mujizat yang akan terjadi bagi Rock Gateway. Rock Gateway akan terbangun dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak perlu untuk meminta-minta, mengemis-kemis. Tapi kami yakin dengan maksud dan tujuan kami membangun ini hanya untuk nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami boleh banyak melatih jiwa-jiwa. Kami boleh menjadikan mereka murid Tuhan. Sehingga mereka bisa melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur. Sekarang angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kehendak Tuhan kau semakin naik dan tidak turun. Menjadi kepala bukan ekor. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kepalkan kedua tangan kita, ucapkan 3 kali dengan iman dan percaya. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya, pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya, pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya, pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekarang para imam tumpang tangan atas istri dan anak-anak, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, dihadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera, sukacita melimpah dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.